Pertama, selamat sudah sampai pada tahap ini yang membuat kami bisa langsung berkomunikasi dengan Anda. Pertanyaan yang saya pertama adalah, kenapa sih kok Komnas HAM? Kenapa enggak kemarin ikut Komnas Disabilitas? Gitu? Ya, pertama kenapa saya memilih Komnas HAM? Karena pertama harus ada perwakilan kelompok disabilitas di dalam Komnas HAM. Kedua, hak-hak disabilitas itu kan interseksional issue ya, artinya tidak hanya di disabilitas tapi ada di kelompok buruh, petani, kemudian ada di isu-isu yang lain termasuk isu kesehatan, pendidikan dan yang lain sebagainya. Makanya saya tertarik kemudian melihat Komnas HAM sebagai lembaga penegakan dan pemantauan hak asasi manusia secara umum, sehingga kemudian saya memutuskan untuk melamar di Komnas HAM, dan itu juga tuntutan dari teman-teman disabilitas sendiri. Yang pertama, yang kedua juga dari banyak organisasi masyarakat yang pernah saya dampingi, termasuk di kelompok petani, kelompok buruh, dan kelompok-kelompok marginal yang lainnya. Begitu. Oke. Menurut pengalamannya Pak Hari Kurniawan, apa sih pengalaman dan rekam jejak yang paling signifikan yang membuat kami harus memilih Anda menjadi komisioner? Rekam jejak paling signifikan ya. Kalau di kasus disabilitas terakhir kemarin saya mendampingi seorang disabilitas mental yang dipecat di Kementerian Keuangan, dan kami dari LBH Disabilitas waktu itu saya masih menjabat Direktur LBH Disabilitas membuat amicus curiae di kasus tersebut. Kemudian ini juga membantu penilaian hakim terhadap kasus tersebut. Kalau di isu disabilitas itu, kalau di isu yang lainnya, di isu kelompok masyarakat yang lainnya, misalnya di kasus Satumin yang kemudian kita bisa membebaskan Satumin, seorang petani yang kemudian dikriminalisasi oleh Perhutani dengan menggunakan Undang-Undang B3H, dan eksepsi kami diterima sehingga dakwaan jaksa dianggap prematur. Jadi itu, Ibu. Baik, jadi sudah banyak ya pengalaman Anda ya di dalam bidang hak asasi manusia, terutama untuk kelompok disabilitas. Apa itu sebabnya juga Anda ketika diminta bicara tentang bicara tentang Komnas HAM, Anda memasukkan frasa yang inklusif disabilitas. Apa Ya, menurut Anda yang sekarang itu tidak inklusif disabilitas Komnas HAM-nya? Masih kurang ya terkait inklusif disabilitas, karena dalam konteks upaya perlindungan pembela HAM sendiri di Komnas HAM belum ada upaya-upaya yang menyesuaikan dengan akomodasi yang layak bagi teman-teman disabilitas, karena memang beberapa kali ngobrol dengan komisionernya juga pemahaman terkait hak-hak disabilitas itu masih sangat kurang, sehingga memang perlu adanya awareness ya, dan juga disability mainstreaming dalam kebijakan Komnas HAM, apalagi dalam PP 70 tahun 2019 kan memang harus ada pelibatan disabilitas dalam konteks perencanaan, bahkan sampai ke evaluasi ya dalam pembuatan program-program pemerintah, kementerian dan lembaga yang ada di Republik ini, sehingga saya juga belum melihat adanya program-program yang terkait disabilitas. Waktu pertama kali bukan pertama kali, kemarin di akhir tahun 2021 saya juga sempat bertanya sama Komnas HAM, sama Ketua Komnas HAM, bertanya terkait data aduan dari kelompok disabilitas. Waktu itu masih belum ada KND ya Bu, karena kami lagi menyusun catatan akhir tahun dari formasi disabilitas. Formasi itu forum masyarakat untuk pemantauan Indonesia Inklusif Disabilitas. Di sana dinyatakan, bahkan WA-nya masih ada, Komnas HAM tidak ada data pengaduan sama sekali dari kelompok disabilitas. Padahal waktu itu Komnas HAM lagi berjalan dengan PJS, Perhimpunan Jiwa Sehat, terkait evaluasi
adanya keberadaan panti-panti di Indonesia. Dan di situ ditemukan di Bekasi ada 1 orang disabilitas mental yang meninggal, bahwa memang ada institusionalisasi yang keliru yang dilakukan oleh negara terhadap hak untuk hidup para penyandang disabilitas. Jadi alangkah kemudian saya menilai ini lucu gitu loh. Ketika mereka nangani tapi mereka kemudian beranggapan tidak ada data sama sekali terkait hak disabilitas. Makanya ini yang membuat alasan saya untuk saya harus maju di Komnas HAM. Begitu Ibu. Kira-kira strategi, karena saya tidak membaca ya, strategi yang spesifik yang Anda usulkan apabila Anda itu nanti terpilih sebagai komisioner untuk kelompok disabilitas itu apa ya? Karena di paper Anda enggak ada ya. Paper Anda sangat sangat umum. Oke, strategi yang akan saya lakukan di dalam nanti ketika saya terpilih sebagai Komnas HAM, maka pertama adalah membuat sistem aduan ya Bu, sistem aduan disabilitas yang nanti mungkin bisa kerjasama dengan Komite Nasional Disabilitas dalam konteks ini, karena mereka punya Dita 143, mungkin kita bisa berbagi pengalaman karena di Dita 143 pun masih banyak kelemahannya, sehingga ini harus ada referral system yang dibangun dan juga kemudian melibatkan DPO atau organisasi penyandang disabilitas di daerah dalam konteks penerimaan pengaduan disabilitas yang kemudian ini bisa dilakukan kerja bareng nantinya dengan lembaga-lembaga NHRI yang lainnya termasuk LPSK dan kepolisian. Di situ kayak membuat tim khusus pengaduan yang inklusif disabilitas, termasuk bagaimana layanan pengaduan online-nya harus bisa diakses oleh teman-teman disabilitas, misalnya dengan foto voice ataupun kemudian dengan berbagai akomodasi yang layak yang bisa diberikan di dalam pengaduan tersebut, Ibu. Apakah sekarang belum ada? Belum Ibu, saya melihat belum ada ya sistem pengaduan yang bisa diakses oleh teman-teman. Mungkin memang ada aksesibilitas, tapi masih banyak kekurangannya dan masih harus banyak diperbaiki, terutama ketika nanti ada teman-teman tuli yang mengadu ke kantor Komnas HAM, maka di situ harus ada JBI-nya, juru bahasa isyarat. Ini kan enggak. Saya datang dengan teman-teman difabel netra di tahun 2019, jadi mereka dari SLB negeri di Bandung yang digusur oleh Kementerian Sosial, itu pun saya lihat masih aksesibilitas akomodasi yang layaknya belum tersedia Ibu terhadap teman-teman disabilitas. Dan kita juga berharap tidak hanya kemudian teman-teman bisa datang ke Komnas HAM di Jakarta ya, tapi memaksimalkan Komnas HAM perwakilan daerah ya. Mungkin hari ini ada 7, nanti setelah saya terpilih berharap di tiap provinsi ada perwakilan daerah, sehingga masyarakat yang ingin mengadu tidak harus jauh-jauh datang ke Jakarta, tinggal mereka datang ke perwakilan daerah dan kemudian baru komisioner akan menindaklanjuti dari laporan-laporan dari Komnas HAM perwakilan daerah. Oke, jadi sebenarnya sudah ada sistem pelaporan yang online ya di Komnas HAM, bukannya nggak ada sama sekali ya Pak Hari ya. Jadi itu yang mungkin perlu ditingkatkan, tapi bahwa sudah ada, saya kira itu juga perlu diapresiasi. Fokus Anda utamanya itu adalah pada pembela HAM dan Anda udah bisa ini tolong dibetulin dong, jangan nakal-nakal nih ya. Anda membicarakan secara khusus ini mati ya, yaitu tentang ancaman serangan terhadap pembela HAM. Yang saya ingin tahu adalah kira-kira angkanya, trennya seperti apa ya? Karena ini menjadi
pertanyaan utama Anda di dalam makalah yang Anda serahkan pada waktu pendaftaran. Ya, pertanyaan adalah seperti apa? Mana nih? Bagaimana bentuk ancaman yang dapat menimpa para pembela HAM? Ini apakah yang dapat menimpa atau yang sudah menimpa itu saya nggak tahu karena nggak ada angka sama sekali ya Pak Pak Hari ya. Ya, berdasarkan laporan dari apa namanya dari KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, dari Walhi, dari Jatam, kemudian dari apa namanya teman-teman organisasi masyarakat yang bergerak pada pembelaan para pembela HAM, memang angka yang tertinggi dicapai oleh apa namanya kriminalisasi terhadap para pembela HAM yang bergerak di sektor agraria dan lingkungan, Ibu. Kalau misalnya nih, karena saya bergeraknya di Jawa Timur, catatan dari Walhi Jatim sendiri di Jawa Timur untuk wilayah Banyuwangi sendiri di tahun 2021 kemarin itu sekitar ada 30-an masyarakat yang dikriminalisasi gitu. Itu hanya di Banyuwangi, belum lagi di tempat-tempat yang lainnya, termasuk kemudian di Wadas yang ada beberapa warga yang dikriminalisasi. Kemudian persoalan perhutanan sosial di Blitar misalnya. Di Blitar ada 2 orang, artinya memang konteks agraria dan sumber daya alam itu menjadi apa namanya menjadi sesuatu hal yang sangat krusial yang memang harus ditegakkan. Memang pasal 66 Undang-Undang UP Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PLH itu mengatakan bahwa apa seorang pembela HAM tidak dapat dipidana maupun diperdatakan, tapi pada kenyataannya hal ini tetap berlaku sehingga memang perlu ada mekanisme perlindungan terhadap pembela HAM yang kemudian itu inklusif disabilitas, artinya juga belum tidak menutup kemungkinan ada disabilitas yang menjadi korban kriminalisasi, misalnya laporan dari beberapa teman di NTT yang ada teman yang disabilitas karena dia membela kepentingan agraria dia dipersekusi, sehingga kan perlu ada mekanisme pembelaan di sana dan juga itu harus inklusif disabilitas disesuaikan dengan akomodasi yang layak. Misalnya seperti di disleksia ya, disleksia itu kan nggak akan kelihatan bahwa dia disabilitas, maka tindakan yang pertama dilakukan adalah dengan membuat profil asesmen ya untuk menilai kebutuhan tentang apa namanya disabilitasnya berdasarkan ragam dan jenis disabilitas. Jadi apa namanya angka tertinggi memang dipegang oleh ini konflik-konflik agraria dan sumber daya alam. Oke. Lalu di mana Anda meletakkan Komnas HAM? Meletakkan Komnas HAM itu berarti harus berada di sisi korban, Ibu, karena bagaimanapun juga maksud saya adalah berkaitan dengan konflik-konflik dengan adanya ancaman terhadap pembela HAM itu, menurut saudara Komnas HAM itu apa yang mesti dia lakukan? Komnas HAM kan mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan ya terhadap pelanggaran HAM. Jadi melakukan investigasi ke sana dan kemudian tidak hanya membuat rekomendasi, kemudian juga membuat laporan penyelidikan dan ini yang harus ditekankan, Komnas HAM harus berada di tengah-tengah korban, jangan kemudian Komnas HAM membela kepentingan para pengusaha ya yang ataupun penguasa yang kemudian memang berkelindan atau berselingkuh dengan para pengusaha, tapi harus berada di tengah-tengah, tapi itu untuk kepentingan korban, begitu Ibu. Apa Anda tadi mengatakan Komnas HAM berdiri bersama pengusaha? Berdiri bersama korban ya, tapi jangan Komnas HAM kemudian berada dan membela kepentingan para pengusaha, apalagi kepentingan para oligarki. Itu Ibu. Oke. Kalau bicara tentang pengusaha, tentunya Anda juga familiar ya dengan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Pernah dengar itu, Pak Hari? Pernah Ibu. Ya, boleh cerita sedikit pada kami yang Anda ketahui tentang hal tersebut?
Kalau di guiding principle tersebut kan memang saat ini bisnis dan hak asasi manusia itu kan berkaitan. Jadi tidak bisa dilepaskan bisnis dengan hak asasi manusia. Sehingga ketika pelaku-pelaku bisnis ini juga harus memperhatikan hak asasi manusia termasuk hak-hak komunal dan hak-hak masyarakat adat yang kemudian menjadi imbas dari adanya industri-industri yang mereka lakukan, Ibu. Mungkin Anda bisa share dengan kami juga, apa sih 3 pilar dari UN Guiding Principles tersebut? Masih ingat ya? Lupa, Ibu. Oh lupa. Isinya adalah dari to protect ya, Ya, negara harus to melindungi. protect, to fulfill, dan to respect ya. Ya, dan remedy. Jangan lupa remedy kepada para korban. Nah, selama itu tuh remedy apa yang berhasil Anda upayakan untuk para korban? Selama ini kalau berbicara remedi, saya sempat melakukan gugatan pra pidana terkait dengan kriminalisasi yang dilakukan oleh perhutani di beberapa wilayah di Jawa Timur, dan memang ada yang berhasil dari Prapit itu sehingga mereka mendapatkan rehabilitasi karena memang mereka diputus bebas ya. Ada yang kemudian tidak berhasil karena memang pengajuannya yang telat dari kami sebagai kuasa hukum dari warga, Ibu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan saudara tidak di sini menyebutkan tentang pelanggaran HAM berat masa lalu. Ada alasan tertentu? Karena rata-rata paper itu bicara tentang salah satu tantangan Komnas HAM adalah tidak selesainya kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, karena sudah banyak yang berbicara terkait pelanggaran HAM berat masa lalu, makanya saya tidak banyak mengupas karena banyak juga yang kemudian melupakan juga pelanggaran-pelanggaran HAM masa kini yang dilakukan oleh negara ya. Jadi saya tidak mengupas yang terlalu jauh, tapi pada intinya saya sepakat bahwa pelanggaran HAM masa lalu juga harus tetap diungkapkan karena ini PR besar bagi nanti siapa saja yang duduk sebagai komisioner termasuk mungkin saya ya Bu, karena bagaimanapun juga korban menunggu kepastian dari pelanggaran HAM masa lalu. Apalagi kalau saya kan dulu pernah jadi tim pencari fakta ya di kasus santet di tahun 98. Saya juga ingin melihat kenapa di kasus santet ini tidak ada penyelesaiannya gitu loh. Karena di situ banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara waktu itu di seputaran Banyuwangi gitu, Ibu. Oke, Anda sudah mempunyai konsep tentang bagaimana cara menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu? Konsepnya sih salah satunya adalah menandatangani protokol ya, mendorong pemerintah untuk menandatangani protokol konvensi-konvensi tentang hak asasi manusia ya, yang selama ini kan memang pemerintah tidak pernah menandatangani protokol-protokol tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian boleh lebih spesifik Pak Hari, protokol apa misalnya? Misalnya tentang protokol anti penyiksaan tentang CAT itu kan pemerintah juga tidak menandatangani hal tersebut, ataupun CRPD pun di Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Indonesia belum menandatangani. Bahkan kalau dibilang Indonesia kalah jauh dengan Thailand yang dia berani menandatangani protokol opsional untuk CRPD dan sudah memperhitungkan konsekuensinya bagi negara ketika kemudian ada penandatanganan protokol opsional tersebut. Nah, kemudian baru membentuk tim KKR ya, keadilan dan rekonsiliasi ya, Komisi Keadilan dan Rekonsiliasi bagi para pembela HAM, dan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu. Dan bisa jadi mungkin rekomendasinya kalau emang ini nggak bisa didamaikan, maka ya membuka kembali peradilan HAM, karena selama ini kan peradilan HAM hanya berjalan di kasus Timur Timur dan hasilnya juga tidak memuaskan ya, di tingkat kasasi malah para pelaku pelanggaran HAM divonis bebas. Ya, itu yang saya tanyakan tadi. Bagaimana cara Anda mendorong agar 12 kasus yang masih pending ini bisa ditangani? Dibuka kembali Ibu, dan saya dengar juga ini kan
inquiry yang dihasilkan oleh Komnas HAM banyak yang kemudian hilang ya. Ini hilangnya kenapa, dan kemudian kalau harusnya kan Komnas HAM sebagai lembaga independen tidak boleh takut dengan tekanan apapun, sehingga harus dibuka kembali dan dilakukan penyelidikan kembali kasus-kasus tersebut, dan ya kemudian harus diadili kembali walaupun ada banyak tekanan politik nanti yang akan terjadi. Ya, jadi belum pernah diadili ya Pak ya. Jadi nggak bisa diadili kembali lah, wong belum pernah diadili. Iya. Baik, saya serahkan kepada Pak Makarim atau Ibu Nana. Bu Nana dulu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Cukup panjang perjalanan Pak Hari membela hak-hak disabilitas lewat sebagai advokat ya. Dan atas dasar itu saya yakin Pak Hari sudah punya satu pemahaman tentang sistem HAM yang kita miliki dengan segala mekanisme-mekanisme nasional yang tersedia ataupun yang belum tersedia. Nah, secara khusus saya ingin fokus pada dua institusi yang sebenarnya tadi sudah disebutkan juga. Ada Komnas HAM dengan mandatnya, kemudian ada Komisi Nasional Disabilitas dengan mandatnya. Pertanyaan saya, nanti seandainya Pak Hari jadi komisioner di Komnas HAM, arahan apa yang akan Anda berikan kepada teman-teman disabilitas pembela HAM untuk arahan apa yang akan disampaikan Anda berikan kepada teman-teman disabilitas tentang kapan dia pergi ke Komisi Nasional Disabilitas untuk apa, dan kapan pergi ke Komnas HAM untuk apa, gitu kan? Karena tentu kita kan ini sedang mengkonstruksikan sebuah sistem HAM yang lebih inklusif dan lebih efektif. Tapi kan jangan sampai orang malah bingung, sudah ada ini, terus ada Komnas HAM, ada Komisi Nasional. Jangan sampai juga kita sekedar saling overlapping dan sebagainya. Jadi berdasarkan mandat dari kedua institusi ini, arahan apa yang akan Anda berikan kepada para penyandang disabilitas ketika dia mau mengadvokasikan hak-haknya terkait dua institusi ini? Baik, Ibu. Kalau apa yang harus saya arahkan ke teman-teman, yang pertama, teman-teman itu kan belum mengenal tentang kalau Komisi Nasional Disabilitas. Saya yakin teman-teman sudah banyak yang mengenal karena sosialisasi di mana-mana ya. Yang untuk Komnas HAM sendiri memang masih kurang ya sosialisasinya ke daerah. Nah, untuk arahannya, kalau ini kan mandatnya Komnas HAM terkait penyelidikan. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran HAM yang dirasa berat, bisa kemudian arahnya laporannya ke Komnas HAM, apalagi kalau itu sudah aturannya sudah dengan berkenaan dengan ancaman kehidupan pribadi dan kemudian sampai ancaman terhadap hak untuk hidup ya. Sementara untuk ke Komnas Disabilitas itu kan fungsi-fungsinya hanya sebatas di pemantauan ya Ibu. Jadi dan sistemnya rekomendasi, dan di perpresnya pun tidak berbunyi untuk melakukan sebagai sebuah lembaga yang melakukan penyelidikan pelanggaran HAM dan kemudian bisa memajukan penyelidikan tersebut menjadi masuk ke ranah peradilan. Sementara kalau Komnas HAM, makanya tadi saya bilang kalau emang ini dirasa harus ada penyelidikan terkait pelanggaran HAM yang bisa dimasukkan sebagai tindak pidana pelanggaran HAM ya harus ke Komnas HAM. Itu yang akan saya arahkan Ibu ke teman-teman di disabilitas di daerah-daerah. Oke, mungkin bisa membantu kasih gambaran lebih konkret ya tentang
apa yang Anda bayangkan sebagai kasus pelanggaran berat HAM yang akan menggunakan mandat penyidikan dari Komnas HAM terkait dengan komunitas disabilitas. Kira-kira apa kita bayangkan yang ke Komisi Nasional Disabilitas tadi terkait dengan pemantauan, tapi tadi yang disebutkan Komnas HAM terkait pelanggaran berat HAM ya. Bisa nggak membantu kita untuk memahami persisnya konteks atau skenario atau kondisi seperti apa yang akan membutuhkan Iya, itu? misalnya di kasus PJS ya, di PJS Yogyakarta yang kemarin kemudian mendapatkan laporan terkait seorang dokter gigi yang dimasukkan panti rehabilitasi di Yogyakarta misalnya. Kemudian ketika mereka mencoba mengeluarkan seorang dokter gigi tersebut dari panti rehabilitasi, pengurus panti kemudian menghubungi keluarganya, menghubungi suaminya, dan kemudian mengancam akan melakukan pembunuhan terhadap teman-teman PJS. Nah, ini juga termasuk salah satu pelanggaran HAM yang merupakan tindak pidana, dan itu bisa kemudian menjadi bagian penyelidikan dari Komnas HAM, apakah itu masuk ke dalam pelanggaran HAM yang by omission, pengabaian negara, karena di situ ada unsur pengurus panti rehabilitasi yang tidak membuat informed consent bagi dokter gigi tersebut dan hanya mendengarkan keterangan sepihak dari keluarganya, padahal ketika posisi dia dimasukkan di panti rehabilitasi dia tidak dalam posisi relapse. Nah, ataukah ada unsur by commission, artinya ada perintah dari negara terkait kemudian yang memang memaksakan agar penyandang disabilitas mental tersebut masuk ke dalam panti, dan kemudian keluarga dilibatkan dalam konteks pelanggaran HAM tersebut. Atau ketika kemudian ada unsur misalnya pembakaran rumah penyandang disabilitas misalnya di satu wilayah yang karena dia sebagai masyarakat adat yang membela hak-haknya dan kondisinya dia menjadi tokoh sentral yang membela kepentingan masyarakat adat, dan itu menjadi ancaman bagi perusahaan ekstraktif misalnya pertambangan yang ini memang harus dimusnahkan. Dan ini kemudian sebenarnya polisi tahu, misalnya polisi tahu tapi kemudian melakukan pembiaran. Atau di kasus Salim Kancil misalnya, di kasus Salim Kancil ini kan polisi tahu, Ibu. Polisi tahu, tentara tahu, bahkan pelakunya juga banyak, ada kepala desa juga. Kebetulan saya juga tim kuasa hukumnya Salim Kancil waktu itu. Saya tahu bagaimana proses pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh Salim Kancil yang didalangi oleh kepala desa. Malam sebelum terjadinya pembunuhan ada pertemuan antara kepala desa dan dengan para preman-preman itu dari wilayah Lumajang sampai Jember, dan kemudian di situ dihadiri oleh Babin Kamtipmas dan Babinsa. Artinya mereka mengetahui bahwa akan ada terjadi pembunuhan. Cuman kode pada saat itu adalah memakai kode kerja bakti. Dan benar ketika Salim Kancil disiksa disiksa di bawah lambang negara Garuda Pancasila, itu ada mobil patroli polisi yang seliweran. Makanya kemudian Komnas HAM turun waktu itu, Bang Gepeng ya yang turun, dan saya bersama Bang Gepeng beberapa hari. Saya lupa nama aslinya Bang Gepeng karena biasa nyebut Bang Gepeng ya. Dan Bang Gepeng melakukan penyelidikan, akhirnya terbukti bahwa ada pembiaran yang dilakukan oleh oknum Babinsa dan Babin Kamtipmas pada saat itu. Dan tidak hanya pembiaran, tapi sebenarnya harusnya kan berusaha menghentikan ya. Nah, tapi tidak, karena memang terbukti ada tindak pidana TPPU juga yang dilakukan oleh kepolisian dengan menerima uang dari perusahaan tambang tersebut. Oke, terima kasih. Ini tinggal 34 detik ya.
sebenarnya saya mau menanyakan tentang nanti ada usulan untuk unit reaksi cepat gender dan disabilitas ya di dalam Komnas HAM. Tapi sementara itu Pak Hari menyatakan semestinya disabilitas ini mainstreaming karena dia interseksional dengan. Tapi mau dipisahkan lagi ke unit reaksi cepat. Jadi gimana tuh pemikirannya kalau boleh dalam waktu singkat? Unit reaksi cepat itu kan sebenarnya juga bagian dari mainstreaming disabilitas ya. Jadi di situ tidak hanya kelompok perempuan dan disabilitas, tapi juga anak dan kelompok-kelompok marginal yang lain sehingga bisa tertangani ketika ada pelanggaran-pelanggaran HAM di daerah dengan secepat mungkin. Terima kasih Bu Tuti dan Bapak dan Ibu yang terhormat Saudara Hari. Selamat Anda sudah sampai pada tahap ini ya. Prestasi yang saya kira cukup membanggakan. Saya mau tanya aja klarifikasi sekalian ya. Ada laporan sampai ke kita gitu ya. Hari Kurniawan pernah meminta uang pendampingan advokasi ke korban. Coba Anda pikir-pikir, ingat-ingat lagi apa benar pernah atau gimana ini sebetulnya? Saya bersumpah di hadapan Anda sekalian termasuk juri, demi Allah tidak pernah menarik uang 1 rupiah pun Bapak Ibu ke korban. Bisa ditanyakan ke teman-teman LBH Surabaya, karena saya bagian dari Tekad Garuda, tim kerja advokasi gerakan rakyat untuk daulat agraria. Memang isu ini lagi berkembang di Banyuwangi sekarang. Katanya Tekad Garuda menarik 300 juta kepada masyarakat Pakel, dan juga 30 juta ke masyarakat ke Satumin terkait pendampingan. Bisa dicek ke teman-teman Satumin maupun masyarakat Pakel, apakah saya menerima. 1 rupiah pun saya tidak menerima. Karena saya datang ke Banyuwangi, saya itu ketika mendampingi korban tidak hanya di Banyuwangi, di Malang pun silakan tanya cross check ke teman-teman sumber mata air Gemuruh yang saya dampingi. Jadi demi Allah saya tidak pernah menerima 1 rupiah pun. Bahkan ketika sidang-sidang saya harus berhemat sampai dijemput kendaraan pakai motor Pak untuk sidang ke Banyuwangi. Di Malang pun karena saya kantornya di Malang, saya wirawiri pakai Gojek dan itu tidak ada yang membiayai Bapak Ibu. Bagus Anda udah demi Allah ya kan bersumpah. Jadi kalau itu tidak benar nanti Anda kena sendiri itu. Iya, saya siap menanggung resikonya karena bisa ditanyakan langsung karena memang isu ini lagi beredar kencang di. Kenapa itu? Kenapa ada isu seperti itu? Menurut Anda itu kenapa? Karena gini, kayak yang sekarang kasus Pakel ya Pak, saya salah satu pengacaranya. Jadi di kasus Pakel itu memang perusahaan itu sudah kehabisan akal untuk melawan kita. Perusahaan itu apa? Perusahaan PT Bumisari itu sudah kehabisan akal untuk melawan kita karena mereka. Sebentar saya interupsi sedikit. Perusahaan itu bergerak dalam bidang apa? Dia perkebunan Bapak. Oh perkebunan. Perkebunan dan dia menguasai tanah warga yang udah puluhan tahun tanpa hak sebenarnya. Bahkan di HGU-nya tidak ada yang namanya disebutkan di HGU nomor 1 sama nomor 5 itu tidak disebutkan di wilayah Pakel. Tapi kemudian ditempatin sampai puluhan tahun dan akhirnya kita sekarang masyarakat menuntut kembali dan bahkan ini masih proses di KIP terkait kemunculan HGU baru yang sebenarnya di HGU baru pun tidak muncul wilayah Pakel dan karena kita menang di beberapa gugatan, jadi perusahaan menggugat warga dan kita menang, akhirnya isu itu muncul, isu terkait bahwa kita nerima 1 rupiah. Kalau bisa saya telepon hari ini para warga Pakel, Bapak bisa nanyakan langsung apakah saya menerima uang 1 rupiah. Bagus juga kalau ada keterangan tertulis disusulkan ke kita itu pernyataan dari siapa bahwa nggak ada itu uang menerima uang misalnya ya kan bagus karena ini klarifikasi yang bagus sekali yang kita perlukan ya kan. Nah ke soal tadi itu soal ada perusahaan besar mengambil
tanah rakyat ini salah satu isu pokok dalam HAM ya, dalam Komnas HAM, termasuk misalnya kasus Wadas misalnya. Saya kira Ya. Anda mengikuti ya. Apa yang Anda lakukan kalau Anda terpilih sebagai komisioner Komnas HAM, yang Anda lakukan untuk menghadapi, meresponi masih terjadinya hal-hal pelanggaran HAM lah dalam soal pertanahan ini ya kan, atas alasan pembangunan atau apapun gitu. Apa yang Anda lakukan? Kalau terkait industri-industri ekstraktif yang ada selama ini yang beroperasi, termasuk kemudian persoalan pertambangan ketika saya nanti di Komnas HAM, maka saya meminta kemudian adanya penghentian seluruh aktivitas industri ekstraktif, termasuk proyek-proyek strategis nasional yang masih berkonflik dengan rakyat. Kemudian kita duduk bareng untuk mencari penyelesaian terhadap kasus-kasus itu. Apakah kemudian dari situ akan tercapai win-win solution atau bagaimana? Sekali lagi harus menempatkan rakyat sebagai subjek ya dalam konteks itu, bukan sebagai objek. Jadi rakyat, perwakilan masyarakat juga harus dihadirkan untuk dalam penyelesaian kasus-kasus itu, dan Komnas HAM juga harus berada sekali lagi harus berada di posisi korban. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Komnas HAM di Wadas? Yang Anda tahu apa? Di Wadas kemarin terus terang agak sedikit blunder ya Pak ya, karena saya juga hari ini juga masuk di koalisi advokasi Wadas. Saya lihat beberapa pernyataan dari komisionernya terkait Wadas dengan tidak melihat kondisi secara objektif di sana, malah menganggap masyarakat harus duduk bareng dan mencoba mengalah dengan perusahaan kan gitu. Padahal secara perizinan PBWS belum mengantongi izin terkait tambang batu andesit yang dilakukan di Wadas. Artinya kan di sini ada pelanggaran maladministrasi yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, tapi itu kan melibatkan pemerintah, pembangunan waduk. Dan apa yang harus Anda lakukan pada pemerintah, ya kan? Ya itu tadi pemerintah juga ya harus mendengarkan suara rakyat. Artinya ketika rakyat memang benar-benar menolak, maka ya harus mencabut izin kalau emang sudah keluar izinnya. Tapi kalau belum keluar izinnya ya jangan dikeluarkan izinnya kan gitu. Jadi dalam konteks ini pemerintah jangan melakukan pengabaian dan melakukan pelanggaran HAM, karena di situ ada hak atas ruang hidup bagi masyarakat, apalagi masyarakat sudah makmur dengan kondisi yang mereka terima hari ini. Di sana ada kopi. Oke. Bagaimana cara Anda sebagai Komnas HAM gitu nanti kalau terpilih supaya pemerintah itu mau dengar gitu, supaya mau dengar Komnas HAM, jangan cuma dengar tapi dilaksanakan, jangan cuma didengar tapi tidak dilaksanakan. Gimana caranya itu? Ya membuat rekomendasi yang cukup ketat bagi pemerintah agar pemerintah mau melakukan itu. Kalau memang pemerintah tidak mau melakukan, maka Komnas HAM harus melakukan tindakan-tindakan seperti tindakan hukum, misalnya bisa jadi kemudian membuat laporan ke terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dalam konteks pelanggaran atas hak agraria dan atas hak ruang hidup. Oke, pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan ini agak personal gitu ya, tapi ini terkait juga dengan kalau nanti Anda terpilih gitu. Sehari-hari selama ini Anda nafkahnya dari mana? Saya advokat. Oh, bagus. Saya advokat dan advokat publik. Jadi saya sistemnya gini Bapak Ibu. Itu mencukupi kalau dari situ, dari advokat itu? Alhamdulillah mencukupi. Jadi seluruh dana di kegiatan advokasi saya di PH ini, jadi penasihat hukum yang komersil, itu saya subsidi silangkan ke kasus-kasus disabilitas dan buruh Bapak Ibu. Bagus dan mulia itu. Di mana kantor advokat Anda? Mulia sekali. Di mana? Saya kalau di Jakarta kebetulan di Plaza Sarina, baru diajak gabung sama teman-teman, tapi sehari-hari saya lebih banyak di Malang Bapak Ibu. Saya di Lembaga Bantuan Hukum Rumah Keadilan, dan juga saya juga di LBH Disabilitas. Selama COVID ini katanya kantor-kantor firma hukum itu pada banyak yang tutup karena nggak ada klien gitu. Itu gimana? Anda punya pengalaman begitu nggak ya? Pasti punya Bapak Ibu, tapi
karena rezeki dari Allah, jadi saya tidak pantang menyerah untuk mencari itu, dan alhamdulillah sampai hari ini saya bisa sampai ke sini dengan biaya sendiri. Bagus, alhamdulillah lah. Patut bersyukur. Makasih, Bu. Untuk itu yang tadi mau disampaikan kapan ya surat pernyataan itu, biar saya bisa langsung ngomong Iya, ke ini warga. Untuk klarifikasi aja. Perlu Oke. untuk dokumen kita ya kan. Dokumen Anda ya mana ya kan kita masih harus pertimbangkan semua, tapi ada laporan seperti itu. Nah, saya udah sampaikan ke Anda kalau Anda bisa mendapatkan surat klarifikasi dari siapa di sana, mungkin lurah atau siapa, ya bagus. Bisa hari ini saya bisa telepon ke Oke. Ketua Rukun Tani untuk Nah. membuat Iya, laporan itu. iya. Nanti kasih ke Mbak Nur Fatia ya. Siap. Nah, makasih. Terima kasih. Ya, Saudara Hari, jadi selamat ya Anda sudah sampai pada tahap ini. Tadi pagi kita diskusi soal prinsip kolektif kolegial di dalam Komnas HAM ya. Jadi memang Komnas HAM ini kan di dalam pengambilan keputusannya menganut prinsip kolektif kolegial. Kira-kira ya menurut Anda bisa nggak Anda nanti kalau katakanlah juga sudah menjadi komisioner HAM, bisa juga bersama-sama lah ya dalam pengambilan keputusan, dan juga karena selalu kasusnya masing-masing jalan sendiri-sendiri. Jadi setiap komisioner ini semua, tiap subkomisi juga parsial, jadi masing-masing dan selalu bermasalah soal ini. Nah, Anda bisa nggak katakanlah mengakomodir atau juga berada dalam sistem di mana pengambilan keputusan yang kolektif kolegial ini, atau juga ada pengalaman-pengalaman selama ini, atau Anda sebetulnya selama ini lebih individual sebetulnya kerjanya? Silakan. Baik, Bapak Iksan Malik, saya terbiasa dengan kerja-kerja kolektif kolegial. Hari ini saya anggota dari tim kerja advokasi Gerakan Rakyat untuk Daulat Agraria. Di sana itu kadang kita sering berantem. Tapi ketika untuk memutuskan bahwa ini perlu diadvokasi atau tidak, ya saya menerima kalau emang pendapat saya tidak diterima oleh teman-teman dan suara mayoritas yang menginginkan seperti itu, dan saya tidak pernah sakit hati dengan teman-teman sampai hari ini juga. Kalau kita guyon-guyon ya biasa-biasa aja. Artinya ketika nanti saya menjadi komisioner di Komnas HAM, saya akan menerima keputusan apapun dan tidak melakukan kerja-kerja yang di luar keputusan bersama ya. Karena bagaimanapun juga keputusan bersama adalah keputusan organisasi yang harus ditaati. Apalagi saya sebagai seorang kader Tapak Suci Putra Muhammadiyah, di dalam ikrar saya di ikrar yang nomor 4 dikatakan tak patuh dan taat pada kebijakan pimpinan. Jadi saya masih memegang itu. Jadi saya akan patuh dan taat pada kebijakan pimpinan yang ada di Komnas HAM. Terima kasih. Jadi tidak ada masalah sebetulnya. Tidak ada masalah. Soal, prinsip kolektif kolegial ini. Nah, kita lebarkan lagi. Sekarang ini kita lihat kecenderungan masyarakat ya. Tadi saya lihat paper Anda, kemudian juga tulisan Anda juga dengan simbol-simbol inklusif ini. Kira-kira begitu ya. Tapi kecenderungan masyarakat sekarang juga semakin eksklusif sebetulnya. Jadi kita lihat sekarang ini makin kuat ini tarikan antara inklusivitas dan juga eksklusivitas. Ya kita lihatlah kecenderungannya semakin ke sini semakin eksklusif. Bagaimana Anda melihat hal ini sebetulnya di masyarakat kita secara umum, kemudian nanti kita tarik juga ke Komnas HAM ini. Iya, secara perkembangan masyarakat hari ini memang kecenderungan, karena ini peralihan ya dari masyarakat agraris ke masyarakat industrialisasi, yang dimana salah satu prasyarat masyarakat industrialisasi adalah eksklusivitas ya, individual dan egois. Mereka agak lupa juga ketika kita punya satu pedoman yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Ini yang sebenarnya kalau konsep inklusivitas dipelajari dari pemaknaan filosofi itu sangat bagus sekali. Kalau di dunia disabilitas sangat inklusif banget Pak, karena disabilitas itu kan beragam ya. Jadi kalau konsep disabilitas itu adalah konsep yang beragam seperti layaknya suku, agama, ras dan
golongan. Nah, di disabilitas saya menyaksikan sendiri ketika kemudian ada satu ketua Gergatin Jogja namanya Fani, almarhumah Fani. Dia seorang Kristiani, tapi prosesi upacara dan sebagainya yang menyiapkan adalah teman-teman disabilitas yang non Kristen ya, mereka Muslim dan ada juga yang Hindu dan Buddha, bahkan yang membawa foto waktu itu adalah seorang yang berjilbab. Artinya sebenarnya kalau mau belajar inklusif itu ke teman-teman disabilitas, kita lebih inklusif, kita bisa menghargai teman-teman menjadi LGBT, kita bisa menghargai teman-teman dengan pilihan minoritas, agama minoritas selain Islam ya, karena Islam adalah agama mayoritas, dan kita juga bisa menghargai pendapat orang lain tanpa kemudian menyakiti satu sama lain. Itu sehingga ketika ini ditarik lagi ke Komnas HAM, maka Komnas HAM pun harus inklusif, di mana di situ ada keberagaman, ada kelompok disabilitas, ada kelompok perempuan, ada kelompok kemudian aktivis lingkungan, ada buruh, dan ada akademisi di situ. Karena cerminannya ketika Komnas HAM udah inklusif, maka bisa jadi nanti pengambilan keputusan terkait promosi hak asasi manusia akan inklusivitas juga, gitu. Oke, hal lain terkait juga masih soal inklusivitas ya. Jadi ini kan kita lihat juga ya sekarang posisi disabilitas ini. Menurut Anda, ya kita lihat kan bagaimana toleransi dari masyarakat sebetulnya terhadap disabilitas kalau Anda lihat sekarang gitu. Jadi semakin meningkatkah toleransi terhadap disabilitas ini atau jalan di tempat aja dari beberapa tahun terakhir ini? Karena kalau dalam pandangan saya sebetulnya kelihatannya semakin meningkat sebetulnya toleransinya. Tapi saya minta pendapat Anda, apakah justru Anda tidak melihat ada peningkatan semacam itu? Bagaimana pendapat Anda soal toleransi ini? Makin meningkat, saya sepakat dengan pendapat Bapak, makin meningkat toleransi terhadap penyandang disabilitas, karena memang banyak kemudian seperti di formasi ya, forum masyarakat pemantau inklusi Indonesia inklusi disabilitas ya. Forum Memantau Indonesia Inklusif Disabilitas, di situ tidak hanya kelompok disabilitas yang ada. Jadi ada banyak teman-teman yang pemerhati disabilitas bergabung di formasi untuk melakukan pemantauan bersama. Itu. Kedua, sekarang kalau dibandingkan tahun 90-an itu jauh Pak. Saya tahun 90-an orang yang juga terlanggar ya dalam konteks hak atas pekerjaan. Saya ngelamar sana sini nggak dapat. Bahkan kuota 2% yang dicanangkan oleh pemerintah di Undang-Undang 13 tahun 2003, karena saya lulusnya waktu itu kuliah tahun 2002, sangat susah sekali untuk mengimplementasikan itu. Saya ingat ada 2 bank yang menolak saya, padahal saya udah dipanggil wawancara karena sudah lulus tes psikotesnya. Dipanggil wawancara dan mereka bilang kita tidak membutuhkan seperti Bapak, kondisi yang seperti Bapak. Dipikir saya nggak bisa jadi marketing. Padahal teman-teman yang lulus waktu itu minta bantuan untuk nyari nasabah, untuk ngerayu nasabahnya untuk buka rekening lewat saya gitu. Berbeda dengan hari ini. Hari ini bahkan misalnya KND sudah membuka MOU dengan Disnaker Trans Jawa Timur yang itu untuk membuat usaha kerja khusus disabilitas dan pelatihan-pelatihan disabilitas yang mengikuti perkembangan pemutahiran zaman saat ini. Itu, dan di beberapa wilayah di Jawa Timur dan di beberapa wilayah sudah ada job market fair yang ini inklusif disabilitas. Sehingga peluang-peluang seperti itu banyak ya. Di dunia pendidikan misalnya, di dunia pendidikan pun ada sekolah inklusi yang notabene ini mampu menerima dan menyediakan akomodasi yang layak bagi teman-teman penyandang disabilitas. Mungkin yang susah sampai hari ini adalah yang harus banyak diperbaiki di layanan kesehatan. Karena jaminan kesehatan hanya BPJS yang mau menerima disabilitas. Sementara jaminan kesehatan yang lainnya yaitu asuransi tidak ada yang mau menerima disabilitas karena dianggap disabilitas adalah sebagai bentuk kerugian. Itu Pak. Oke, kita lihat juga beberapa ada sukses story ya dari disabilitas. Mungkin Anda tahu juga Agung Wiono misalnya ya. Dia sekarang satu manajer
untuk penyelesaian konflik juga di satu perusahaan atau beberapa lah saya lihat sekarang. Nah kalau Anda lihat ke depan, kelihatannya udah nggak ada ancaman-ancaman lagi terhadap disabilitas ini. Atau tetap saja masih ada persoalan besar sebetulnya Anda lihat di Indonesia ini. Ancamannya sekarang yang kita lihat. Kalau saya melihat masih ada ancaman ya, karena sekali lagi Di memang sistemnya iya, di atau sistemnya di masih ada. orang-orangnya atau di apanya? Kalau Anda bisa lihat spesifik. Di sistemnya juga masih ada ancaman karena peraturan-peraturan yang sudah ada yang dibuat, baik termasuk 7 turunan PP dari Undang-Undang 8 2016 itu juga masih membutuhkan PR yang panjang untuk implementasinya, karena dari catatan akhir tahun yang kami buat di Formasi Disabilitas masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan itu merupakan refleksi berlakunya Undang-Undang 8 2016. 5 tahun berlakunya Undang-Undang 8 2016 itu masih banyak bolongnya, Pak. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan. Selamat siang Pak Hari Kurniawan. Yang Saya mendengar dengan seksama penjelasan Pak Hari. Tampaknya bersemangat dalam membela dan membantu masalah-masalah HAM ini, ya. Dan tampaknya juga Pak Hari itu juga memiliki visi yang jelas ya mengenai masalah hak asasi manusia ini. Nah, saya ingin mendapat persepsi Pak Hari ya mengenai bagaimana Komnas HAM ya dalam usaha untuk melindungi hak asasi manusia khususnya pada kaum disability pada masa-masa sekarang ini. ya, pada masa-masa sekarang ini Komnas HAM sudah lumayan cukup baik kerja-kerja dalam melindungi penyandang disabilitas ya. Tapi memang masih banyak terdapat bolong-bolong karena di internal Komnas HAM sendiri belum ada disability awareness kepada para staf dan komisionernya, sehingga ini perlu dilakukan disability awareness kepada lingkungan internal Komnas HAM sendiri agar nantinya ketika melakukan pelindungan terhadap penyandang disabilitas itu mencapai kesempurnaan ya, walaupun tidak ada sesuatu hal yang sempurna di muka bumi ini. Jadi seperti di kasus PJS misalnya keliling untuk melihat panti dan dengan Kemenkumham, dan mungkin kedepannya juga harus banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Komnas HAM untuk melakukan pemantauan sebagai sebuah lembaga negara yang melakukan pemantauan dan melihat bagaimana potret penegakan hak asasi manusia, menegakkan HAM untuk teman-teman disabilitas di daerah, karena memang banyak sekali pelanggaran, termasuk salah satu pelanggaran yang sampai hari ini belum terselesaikan adalah persoalan Adminduk. Bagaimana kemudian teman-teman disabilitas mendapatkan hak atas layanan Adminduk. Dan pengalaman kami ketika mendampingi disabilitas, makanya kenapa kami tidak pernah lulus verifikasi di BPHN, karena disabilitas itu yang kita dampingi jarang yang punya layanan Adminduk. Jarang yang punya KTP, jarang yang punya KK, jarang yang punya akte kelahiran. Dan ini kan pelanggaran hak dasar sebenarnya, hak Adminduk. Karena bagaimanapun juga ketika mereka mendapatkan layanan Adminduk, maka mereka bisa mengakses semuanya. Termasuk layanan kesehatan, karena sekarang BPJS juga harus pakai KK. Dan banyak teman-teman di daerah itu yang nggak diakui oleh pemerintah desanya karena memang mereka nggak punya Adminduk, sehingga ketika kita mendampingi pihak desa baru ada disabilitas ya di sini ya. Bahkan di sistem informasi desa pun mereka nggak masuk. Makanya kemudian kami bersepakat untuk membuat desa inklusi, sehingga nantinya teman-teman disabilitas di desa-desa itu dapat terpenuhi segala kebutuhannya dan hak-haknya, dan kemudian desa itu menjadi inklusif dan mampu melibatkan penyandang disabilitas secara penuh. Jadi itu. Kalau sensitivitas
Pak Hari ya pada masalah-masalah pelanggaran HAM ini. Misalnya saja taruhlah dalam hal masalah pelanggaran HAM masa lalu, ya itu menurut Pak Hari ini apa kunci kok sekarang ini tidak begitu terselesaikan dengan baik? Apa dari kacamata Pak Hari? Ya, pertama political will ya dari pemerintah sendiri untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Apalagi sekarang banyak para pelanggar-pelanggar HAM yang memang mereka masuk ke pemerintahan. Seperti misalnya kelompok mawar yang kemudian beberapa orang ternyata masih jadi TNI aktif dan kemudian menjabat kedudukan di beberapa bagian pemerintahan. Ini kan juga menjadi problem tersendiri gitu. Yang kedua juga pemerintah memang tidak ada usaha untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu karena memang bagi mereka ya membuat gaduh, membuat kisruh, apalagi membuat konflik di berbagai wilayah itu kan sangat menguntungkan, apalagi konteks politik hari ini partai-partai yang ada adalah partai-partai oligarki yang dikuasai oleh para oligark sehingga kemudian tidak berpihak pada rakyat dan tentu saja akan mengabaikan pelanggaran HAM masa lalu. Itu sih. Kalau Pak Hari sempat baca mengenai pelanggaran hak asasi manusia di Papua itu ya, itu kan berulang ya, dan kemudian juga masalahnya juga tidak clear ya, tidak jelas bagaimana sebaiknya diatasi. Nah, bisa kira-kira Pak Hari menjelaskan kepada kita bagaimana cara yang sebaiknya ya, untuk mengatasi masalah-masalah pelanggaran HAM di Papua. Baik, masalah pelanggaran HAM di Papua yang pertama adalah adili para pelanggar HAM di Papua. Objektivitas pemerintah harus dipertaruhkan di sini. Makanya pemerintah jangan melindungi para pelanggar HAM di Papua. Kedua, dengarkan kemauan rakyat Papua. Artinya apa? Ini bukan persoalan kemudian terjadi disintegrasi bangsa, tapi coba didudukkan bareng. Kalau memang kemauan mereka untuk melakukan referendum, lebih banyak mayoritas referendum, coba dicek di referendum. Jangan-jangan dugaan mereka bahwa ketika nanti referendum Papua Merdeka, maksudnya dugaan masyarakat Papua yang mengeklaim dengan kondisi Papua Merdeka bahwa Papua harus merdeka, itu jangan-jangan malah suara minoritas, malah yang mayoritas lebih banyak mereka minta bergabung dengan wilayah Indonesia. Apalagi dalam konteks sejarah masa lalu, menurut mereka kan masuknya Papua ke Indonesia itu kan dipaksakan, sehingga memang perlu duduk bareng untuk mencari solusi dari permasalahan pelanggaran HAM tersebut selain kemudian mengadili para pelanggar HAM. Ini pertanyaan terakhir ya, waktunya sudah mepet ya. Kalau menurut Pak Hari ya, sekarang ini kita menghadapi periode akhir daripada pemerintahan sekarang ini. Pemerintahan berakhir pada tahun 2024 ya, yang terakhir. Apa yang kiranya bisa dilakukan oleh komisioner ya HAM yang baru ini ya ke depan ini yang sangat esensial bagi masalah penghormatan dan perlindungan HAM di tanah air kita ini? Ya, memang ini tahun politik ya, tahun depan udah berakhir pemerintahannya. Tetap kita harus kemudian mendorong dibukanya kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, dan itu juga tidak boleh teteng aling-aling, dan sekali lagi Komnas HAM hari ini harus tetap berada di posisi korban ya. Jadi jangan karena pemerintahan sudah habis ya udahlah nanti kita ungkap lagi di pemerintahan selanjutnya. Tidak seperti itu. Tapi ini juga harus terus dilakukan, dan itu tadi harus membuat rekomendasi-rekomendasi yang secara ketat agar pemerintah melaksanakan rekomendasi dari Komnas HAM. Siapa tahu nanti mungkin karena mereka pingin nama baiknya baik sebagai pemerintah, ya mereka akan melaksanakan rekomendasi dari Komnas HAM. Apalagi ini kan di masa jabatan terakhir.
Siapa sih yang kemudian di masa jabatan, di tahun-tahun terakhir masa jabatannya tidak ingin mendapatkan nama baik kan gitu pertanyaannya. Nah ini yang harus terus dicoba oleh Komnas HAM. Jangan sampai kemudian Komnas HAM menjadi kendor dan melupakan kejahatan-kejahatan HAM yang dilakukan oleh negara baik di masa lalu maupun yang sekarang. Pak Hari, saya atas nama semua teman-teman Pansel mendengar dengan seksama ya selama 1 jam ini pandangan dan view dari Pak Hari ya. Kita nanti akan diskusikan bersama-sama. Insya Allah apapun hasilnya kita akan sampaikan kepada Bapak. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih atas semua jawaban-jawaban yang disampaikan hari ini. Selamat sore.